5 atau 6 hari. Nah begitu. Kalaupun nanti ini jadi masalah karena ketidaktertiban, karena kurang rapi dan lain sebagainya, maka kami siap untuk ditata menurut maunya pihak pemerintah daerah. Dan yang terakhir, kami juga mendapati berita dari sosial media yang bernama Prokompim.Jakarta, yang isinya di sini rapat gabungan antara Sekda Ibu Hajah Nina Herlina berikut dengan dinas-dinas yang lain. Kemudian juga di sini dikatakan rapat ini merupakan rapat lanjutan mengenai rencana pemindahan alokasi. Nah ini Ibu Ketua Komisi 2 ini mau bersurat mengenai ini. Jadi setelah kami mencari-cari, ternyata di sini kami menemukan rapat lanjutan yang isinya ini adalah pemindahan lokasi wisata kuliner yang sebelumnya berlokasi di Karkasi Aminata akan dipindahkan ke Purnawarman. Dan seterusnya di sini dikatakan diharapkan dengan relokasi ini berjalan lancar dan meningkatkan perekonomian. Saya mau cerita nih, Ibu Ketua, yang saya harapkan nih dari mereka semua ini. Saya mau ini gambarkan. Warga Purwakarta yang di arah utara, di arah selatan, di arah barat, dan di arah timur datang ke acara weekend ini, yaitu yang disebut dengan CFN. Yang itu apa coba? Ingin mengunjungi situ Bulet. Dan dia di situ saya lihat, saya foto-foto dengan keluarga. Karena apa? Keindahan situ ini. Setelah beres puas dengan acara foto-foto, barulah mereka ini cari makanan. Ya, macam-macam lah. Ada yang ke food market, ada yang ke sate marangi, dapur cobek. Dan juga ada yang ke Baraya, ada yang ke Papia, ada yang ke Kaliwang, ada yang ke Bonang dan sebagainya. Tapi dengan adanya kuliner ini juga mereka sangat antusias. Saya lihat beberapa status pengunjung ada jajan itu di tenda-tenda wisata kuliner. Artinya di sini saya mau katakan bahwa dengan kita UMKM ini berada di lokasi wisata situ Bulet, apalagi kalau nanti dibuka air mancur, jelas di sini sangat memberikan nafkah bagi kami dan keluarga. Sekarang kita bayangkan nih, aneh katanya kita nih ya direlokasi atau dipindahkan ke Purnawarman. Coba dibayangkan. Yang datang siapa? Mereka warga sekitar. Itu yang dari luar Purwakarta, yang dari Rawang, yang dari Subang, yang dari Tangerang, Kabupaten Tangerang, Cikarang, juga yang dari Bekasi. Ada yang tinggal di hotel, kemudian malamnya dia jalan-jalan, makan-makan di tenda kita ini, UMKM. Kemudian juga ada yang turun dari kereta, kemudian ingin mencicipi jajanan yang kita siapkan. Coba kalau kita di sana, itu yang memang tujuannya ingin mau melihat air mancur, mau berfoto-foto di situ Bulet. Kalau dia sudah beres kemana? Paling kan yang terdekat ada pemakai dari dia saya sebutkan. Jadi pilihannya di situ, Ibu Ketua. Nah kami ini yang nantinya akan. Dan kalau ini terjadi, maka dengan demikian kami adalah golongan yang termasuk terzolimi.
sudah meminta modal, kemudian juga katakan kurang lah gitu yang belinya, modal habis, terus untuk anggaran pengeluaran belanja sehari-hari dari mana? Otomatis kan ini. Nah ini kami harapkan Bu Ketua dengan akan direlokasinya ini, kami harapkan sore relokasi. Setuju? Setuju. Begitu saya kira untuk sebagai pengantar, terus akan dilanjutkan oleh Bapak Nasihat, Bapak Roni Sajarogu, dan selanjutnya akan dilanjut oleh Dewan Pakar dari Badan Beradab serta Kuliner Pramuka, Bapak PML-MPA. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Dilanjut, sebelum dilanjut ke Pak Dewan Pakar, ke Pak Penasehat. Jadi saya mau tegaskan di sini, Pak Kadisum. Kalau kita mengkerucutnya, kita kerucutkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan tentang pembatalan penyelenggaraan malam bebas kendaraan bermotor. Sementara kegiatan tersebut sudah ada payung hukumnya lewat Perhub, kan begitu? Lalu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, ini kuatan mana sih posisi surat edaran dengan Perhub? Nah, sementara Perhub kita ketahui sama-sama nggak ada Perhub, nggak akan ada turunan Perhub kalau nggak ada Perda, kan gitu benar? Ada Perda, kalau ada Perhub. Kalau tidak salah, ini Perdanya tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2016. Setelah arahan kami nomor 8 tahun 2016 ini, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, ini Perdanya. Turunannya kepada peraturan Bupati nomor 32 tahun 2022 tentang penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor. Nah, kan tentu ayah nawacitana ya tujuan Anda, Pak Kadis. Latar belakang dari Perhub tersebut kan ada landasan hukumnya ya. Ada yang pertama hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), malam bebas kendaraan bermotor atau MBKB atau Car Free Night. Terus kebijakan ini kan pasti dilatar belakangi oleh menciptakan ruang publik yang aman dan sehat, betul kan? Mendukung pemulihan ekonomi, dan yang terpenting kami sudah juga buat rangkuman terkait hal ini tentang Perhub penyelenggaraan bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor. Perhub ini kan menjadikan dasar pelaksanaan Car Free Night di kawasan Jalan Ciawinata. Waktunya jelas, hanya setiap hari Sabtu jam 17 sampai jam 23. Terus tujuannya untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dan memulihkan perekonomian lokal, terutama bagi pengusaha UMKM. Kan begitu, itu tujuannya mulia banget. Kalau tim pengendalinya adalah pengawasan lalu lintas penyelenggara Car Free Night. Satu kan penanggung jawabnya kalau kita lihat ini Pak Kadisub, ya kan? Yang kedua, wakil penanggung jawabnya Sekdis Perhubungan. Yang ketiga, ketuanya Kabin Pengawasan dan Keselamatan. Yang keempat, sekretarisnya Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penertiban. Lalu selanjutnya anggota itu unsur Dishub 38 orang, jelas. Terus yang berikutnya unsur Patwal Kepolisian 4 orang dan unsur Patwal Dishub 5 orang. Wisata kuliner ini adalah perjalanan yang menjadikan makanan sebagai tujuan utama pada saat liburan. Ini
meningkatkan ikon Purwakarta istimewa. Bayangkan kalau ini dihilangkan, apalagi ada yang menurut saya kebingungan ini karena lakukan pembatalannya. Ini kan jelas nih, pembatalan penyelenggaraan malam bebas kendaraan bermotor ini Bapak bisa ngebatalkan edaran Pak Bupati atau Bupati. Nah ini tolong nanti Bapak juga pertegas jelaskan supaya tadi pertanyaan Pak Ketua itu terjawab dengan baik. Nah, sebelum Bapak menjawab dengan baik, nanti kita bisa berdiskusi. Saya ingin tadi melanjutkan apa yang diinginkan oleh Pak Ketua. Maka berikan Pak Dewan Pakar, Pak Dewan Penasihat, Ketua KP, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Ketua Komisi, kemudian Bapak Anggota Dewan Pak Nandung, Pak Hedi Nandung, dan Bapak Agus. Yang saya hormati Bapak Disbud Iman, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PKUPP Pak Iman, yang saya hormati Pak Kasatpol PP Pak Audian, yang saya hormati jajaran-jajaran para pejabat yang hadir, ada Pak Teguh, ada Ibu Suryati tadi hadir. Saya hormati kawan-kawan UMKM, Ikatan Pedagang Usaha Kuliner Purwakarta, dan insya Allah mudah-mudahan sehat selalu. Pertama-tama, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita saat ini bertemu di rumah rakyat. Disinilah mungkin kita menyampaikan aspirasi kita, dan insya Allah adalah jalur yang tepat gitu Pak ya, jalur yang tepat di rumah inilah, rumah rakyat inilah kita akan menyampaikan aspirasi kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapatkan suatu walafiat dan senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita semua selaku umatnya di akhirat kelak mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Dewan dan Bapak Kadis yang terkait yang hadir di ruangan Dewan ini, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua dari PWKP. Saya memperjelas sedikit saja menambahkan. Tentunya tadi sudah disampaikan semua, sebenarnya intinya itu. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin bisa kami tanyakan, karena ini ya semuanya juga Bapak juga sudah tahu sebenarnya, kita apalagi kita selaku pedagang, ini menyangkut hal yang paling mendasar dari kebutuhan paling dasar isi perut, hal yang paling mendasar dari kebutuhan setiap manusia. Jadi kalau istilah Bapak Ketua IPWKP tadi, anggaran belanja, anggaran belanja UMKM kita bukan anggaran belanja daerah. Ya artinya dengan jualan tiap malam minggu itu dapat anggaran belanja kan, seperti itu. Nah, artinya gini, ketika ada surat edaran yang dimanut Bapak Kadispo, itu menjadi sebuah, tentunya akan sangat berefek, itu tentunya yang sangat berefek, dan efeknya tidak bukan hal yang sepele, karena memang para pedagang biskut ini rata-rata ya bisa dicek di lapangan, itu memang hanya mengandalkan jualan malam minggu saja Pak. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan ada pula yang bisa akhirnya di jualan tempatnya juga ada juga Pak. Tapi kami sebagai sebuah ikatan paguyuban biskut ini tentunya memperjuangkan bersama bahwa hal itu tidak pula menjadi suatu hal yang bisa disepelekan seperti itu. Nah, mempertegas kembali yang sama dari Bapak
Bapak Ketua PBKP tadi bahwa bunyi surat edaran dari Dishub itu adalah diberhentikan dengan tidak tidak ada batas waktu. Nah itu Pak yang membuat kita bingung, Pak. Yang membuat tidak ada batas waktu. Nah, sehingga ya kita juga paham, lahiran dari dasar kita paham, kita paham. Tapi kalau ini tidak ada ketentuan waktu, ini akan sangat berbahaya dengan UMKM pakai penghasilannya. Ya, sehingga kami minta kejelasan di sini, ini sampai kapan? Ini kan kalau usulnya kan seperti itu, tidak ada batas waktu. Artinya kita tidak ada batas waktu, nanti akan dibuka kembali. Benar nggak, teman-teman? Jadi tidak ada klausul yang menghentikan, apalagi memindahkan kepada lokasi. Itu tentang seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan ini medsos ini, tiba-tiba ada rapat. Jadi narasinya ada lanjutannya di rapat itu, bahasanya bahwa sudah mengadakan Prokopimda mengadakan rapat untuk merelokasi. Prokopimda, betul, Prokopimda itu merelokasi. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat menimbulkan kegaduhan, bahkan mungkin kekacauan di tingkat para pedagang biskul ini. Tidak hanya tutup, tapi akan direlokasi. Itu berdasarkan ini ya Pak. Makanya itu berarti kan belum ada pencerahan bagi kami, sehingga di forum ini kami menanyakan apakah relokasi itu ada atau tidak. Itu jawaban pasti yang ingin kita dengar dari bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir di forum ini. Soalnya jangan sampai ada kita diberhentikan dengan surat dari Dishub, tapi tiba-tiba kita direlokasi. Itu pada intinya seperti itu. Terus kemudian betul bahwa kalau soal kalau soal biskul itu memang semua juga mengakui Pak, pasti sebuah kebijakan, sebuah program pasti ada pro dan kontra terkait, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Meskipun dari pedagang, meskipun dari masyarakat luas, pasti ada tergantung pendapat, kita pahami itu. Yang pengguna jalan misalkan dan lain-lain. Toh ini dasar hukum juga jelas tadi Pak Wakil Dewan sudah menyampaikan bahwa kita dasar hukumnya ada di Pergub ya, Pak tadi ya, Pergub itu dan itu sudah jelas. Maka ketika keberadaan biskul ini mengganggu masyarakat umum ataupun itu adanya, jika kami mengganggu, tolong kami dibimbing dan ditertibkan. Jujur Pak, mungkin kawan-kawan ini adalah selama ini kadang-kadang kita jualan aja. Kita ini sebenarnya hidupnya kemana sih biskul ini? Sebagai bapak kita, bapak kawan kita ini kemana sih? Apakah ke KUPP, ataukah ke Dishub, ataukah ke Satpol PP, ataukah ke Dinas Pariwisata? Karena di situ ada wisata kuliner. Jadi kita menghidupnya ke satu dinas atau memang bareng-bareng berhubungan lantai gitu Pak maksudnya. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, tolong dibentuk suatu PIC ataupun SK dari dinas atau sekadar bupati untuk bisa mesti panitia ini seperti ini, sehingga kita punya induk gitu Pak, seperti itu. Nah, sehingga kan kalau dari Pergub ini kan berarti kan yang berwenang berhubungan kurang berarti kita Dishub Pak berarti. Tapi untuk yang jualan kita kan UMKM berarti di bawah DKUPP, gitu Pak. Jadi gimana ini sinkronisasinya sehingga ya dari biskul juga, pedagang biskul juga tahu mereka jualan aja Pak, gitu. Sehingga untuk koordinasinya hanya sebatas di internal ikatan keluarga paguyuban, gitu. Jadi kami tahu bahwa UMKM pasti akan punya DKUPP, makanya saya sering berhubungan dengan Pak Ibu Suryati, berhubungan dengan Pak Kadis Eka, gitu kan? Mas Kadis Eka, gitu Pak. Jadi kami selaku UMKM saja. Kalau surat edaran yang memberhentikan CF ini berarti kan ke Dishub, gitu. Ada Pak Satpol PP yang senantiasa mengawal kami dan malam minggu itu sangat saya apresiasi juga. Terima kasih Pak Satpol PP yang sangat membantu untuk menjalankan itu. Pak Kadis juga sama. Jadi tolong diperjelaskan Pak, kita menyebutnya kemana? Itu ya poin selanjutnya. Terus yang terakhir dari saya, mungkin saya punya membedah juga teman-teman.
kan ini. Tapi sekarang kita tahu dulu jawaban dari Bapak dan Ibu semua kepentingan. Apakah benar akan direlokasi? Itu dulu. Sehingga kalau jawabannya benar direlokasi, tentunya kawan-kawan semua sudah tahu apa jawabannya. Jadi daripada direlokasi, mending tata kami Pak secara profesional, jadikan Bapak Wispul sebagai wisata yang benar-benar memajukan ekonomi UMKM, menambah retribusi ke daerah. Kami juga mau menambah satu poin, kami mau ditertibkan dan silakan ambil retribusi dari kami untuk menambah masa depan kami. Daripada kita seperti itu Pak. Jadi mohon jawab dari Bapak Ibu sekalian, apakah relokasi itu benar atau tidak. Itu dulu, nanti akan ada diskusi selanjutnya. Terima kasih Bapak Dewan, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Dewan Pakar, keren ini bro, KPK di Dewan Pakar. Masya Allah. Lanjut Pak. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Triansyah. Saya bukan Dewan Pakar, tapi mungkin saya cukup mengenal Wispul dari orang-orang yang lain. Saya termasuk orang yang awal-awal berdiri di sini dan cukup bangga kalau seandainya dagangan saya dibeli sama Pak KDM, walaupun melalui anak buahnya, walaupun cuma 5 biji, tapi bangganya sampai ke anak keturunan saya. Karena saya termasuk orang lama, saya cukup mengetahui tentang semua terkait dengan Wispul ini sendiri. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu, Wakil Rakyat, Ketua Komisi DPRD Purwakarta, Bapak Kadis Perhubungan, Bapak Kadis DKUPP. Kebetulan saya belum pernah ketemu Pak. Saya dulu aktif di DKUPP, maksudnya sebagai waktu itu saya jadi wakil dari UMKM Juara, bahkan saya juga suka menjadi pendamping UMKM Juara. Kemudian Pak Kasatpol PP juga, terima kasih telah mengundang kita di sini semuanya. Kemudian pejabat-pejabat di lingkungan desa PP dan Pol PP, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya hormati dan saya sangat sayangi adalah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya dari Ikatan Pedagang Usaha Tahu wilayah Purwakarta. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Bapak-bapak, wakil-wakil rakyat yang terhormat, bapak-bapak kadis sekalian, Wispul itu adalah, kalau sekarang saya boleh mengatakan, saya cukup bangga dan berani mengatakan Wispul adalah signature of Purwakarta. Wispul itu adalah ciri khas Purwakarta. Betul. Semua orang, teman-teman saya sepunya ini, mereka suka nanya, lu masih aktif di Wispul? Ya, gila ya, Wispul itu sampai mereka bilang mereka hobi pas untuk lawak. Artinya apa? Wispul ini bisa diambil manfaat yang sangat besar. Dan perlu diingat, saat ini tercatat hampir 300 pedagang yang terlibat di Wispul. Artinya, pedagang itu punya keluarga, dia punya karyawan, dia punya supply chain di sana, dia ambil barang, dia menjual, dan dia tentang. Artinya apa? Di saat kita lagi krisis saat ekonomi kita belum baik-baik saja, apakah tega bapak-bapak yang ada di sini itu membangun merusak ekonomi ini? Sesimpel itu saja bapak-bapak itu. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan diakui Indonesia bahwa UMKM adalah penggerak ekonomi dari paling dasar. Bapak-bapak kalau lihat mereka di sini, mereka ini bukan untuk kaya Pak. Mereka ini untuk hidup. Kalau bapak mungkin enak, ada gaji tetap,
berpikir apa yang harus kami lakukan. Dan salah satu harapan kami adalah Wiskul. Sekarang, kalau bapak-bapak tahu tentang ekonomi prinsip, membuat tempat baru harus memulai dari baru. Sedangkan sini pasar sudah terbentuk, orang-orang sudah ada pelanggan, ekonomi hidup, rantai supply chain-nya ada. Jangan mempersulit hidup rakyat. Maaf kalau saya ngomong kayak gini, karena saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu duduk di depan PAN untuk mempertahankan Wiskul. Saya hidup dari UMKM. Saya dibesarkan dari UMKM, bahkan saya pernah menjadi the best 3 UMKM juara yang dikirim ke Bandung. Jadi saya tahu perjuangan teman-teman saya di sini sekalian. Kami bukan mau kaya amat, kami mau hidup. Karena bapak-bapak di sini adalah wakil kami. Bapak-bapak adalah pecinta kebijakan. Bantu kami, Pak. Apa yang bapak-bapak telah sampaikan tadi itu adalah perwakilan hati nurani kami. Mohon dibantu bapak sekalian. Mohon dihati bapak-bapak sekalian. Demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bapak Ibu yang lain, saya ingin memberikan ruang kepada teman-teman saya. Silakan, mau dari ketua dulu. Malah silakan ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta, Pak Lutfi Pamanglan, sebagai koordinator dari Komisi 2, juga teman-teman dari Komisi 2 yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Ketua dari Ikatan Pedagang Usaha Kuliner Purwakarta beserta jajaran, teman-teman dari dinas, ada Pak Karisbu yang sudah hadir dari DKUPP, dari Satpol PP yang alhamdulillah bisa mendampingi kami di sini. Singkat saja dari saya selaku Ketua Komisi 2, tadi Pak Ketua curhat, Bu Ketua saya curhat. Saya juga mau curhat, Pak. Tentunya kami juga di sini, saya pribadi baru tahu informasi tentang adanya relokasi. Kebetulan saya mengenal Pak Roni, kemarin telepon ada surat enggak yang masuk dari Ikatan Pedagang beserta kuliner tentang relokasi pedagang tersebut. Di sini saya juga kaget, emang mau direlokasi ya? Saya nggak tahu. Ketua kami pun sama, Pak Ketua Lutfi pun sama, baru tahu. Jadi sebetulnya kami juga ada ketersinggungan ini kepada pemerintah daerah, khususnya kepada dinas-dinas yang ada yang terlibat di dalam kuliner wisata kuliner ini. Kami betul-betul tidak pernah dilibatkan. Jangankan masyarakatnya, jangankan pedagangnya. Betul Pak Lutfi? Jangankan pedagangnya, kami pun selaku wakil dari para warga pun tidak dilibatkan. Apalagi saya kaget melihat ada dari Prokompim Purwakarta ini, dan barusan saya baca salah satu alasan yang diharapkan lokasi ini dapat berjalan lancar dan meningkatkan perekonomian sekaligus memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Purwakarta. Ini saya tolong minta dijelaskan ke Pak Kadis, meningkatkan perekonomiannya seperti apa? Khususnya ke Pemda ya, bukan ke Pak Kadis, betul Pak Kadis. Mungkin diwakili oleh Pak Kadis DKUPP.
Karena setahu saya wisata kuliner yang pada hari ini ada di Kabupaten Purwakarta itu adalah warisan dari bupati kita terdahulu yang sekarang menjadi gubernur. Tujuannya sama, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada beberapa pemerintah daerah yang hari ini ingin merelokasi wisata kuliner. Itu pun pertanyaan dari saya, Pak Ketua, sebetulnya. Karena tadi jujur kami pun dari DPRD, khususnya saya Ketua Komisi 2, tidak pernah tahu. Saya baru tahu beberapa hari yang lalu itu via telepon dengan Pak Kadis. Memang saya diberitahu beberapa hari yang lalu, tapi setelah adanya surat gitu. Jadi kami pun sedang mempertanyakan nasib dari kuliner Marangi Pleret, dan tidak sengaja saya telepon Pak Kadis menjelaskan. Tapi untuk kali ini karena ada juga dari para pedagang dihadiri juga oleh pimpinan dan kami dari Komisi 2, ada baiknya kita juga dengarkan bersama apa yang menjadi alasan pemerintah daerah. Karena saya pribadi masih husnuzon, mungkin ada hal baik yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Kita dengarkan dulu bersama-sama apa yang menjadi dasar pemerintah daerah ingin merelokasi. Dan saya ingin sedikit menanggapi tadi betul kata Pak Mas Roni, ini sampai kapan sih surat edaran ini? Kan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu jadi pertanyaan kami juga, sampai ke daerah harusnya itu para pedagang campur di bumi di Malaysia itu tuh dan sampai kena gimana daripada dagang ibu ke rumah budak cilik hayang jajan perusahaan sementara ditutup. Itu saya sangat memahami. Dan di sini juga ternyata tembusannya juga lagi-lagi DPRD Kabupaten Purwakarta tidak mengetahui. Ya, mungkin itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Saya turut prihatin dengan kejadian hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para pedagang di sini bisa terrealisasikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus atau Pak Teddy mau menambahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul. Yang saya hormati pimpinan DPRD Bapak Wakil Bangala, yang saya hormati Ketua Komisi 2 beserta jajaran anggota Komisi 2, yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas DKUPP, dan Kepala Satpol PP. Juga yang saya banggakan para pedagang wisata kuliner yang saat ini tetap eksis dalam memang betul semenjak adanya surat edaran yang ada diterbitkan oleh Dinas Perhubungan. Pada awalnya saya juga merasa ini hal yang wajar karena tujuannya memang kita juga melihat ada normalisasi drainase di lingkungan area Situbondo itu. Oh, ini mungkin penataan. Saya juga sangat kaget ketika ada berita kelanjutannya, yaitu rencana relokasi dari Situbondo ke Purnawarman. Nah, untuk hal-hal tersebut memang betul kami pun istilahnya belum mendapatkan informasi secara detail, secara jelas dari pemerintahan daerah tentunya, sehingga tidak hanya membingungkan para pedagang, kita juga terus terang bingung ketika para pegiat UMKM ini menanyakan terkait hal itu. Makanya, aduh, aku boro-boro bapak ibu saya karek maca gitu ya istilahnya, oleh karena kita koordinasi langsung bahwa mari kita duduk bersama, kita dapatkan penerangan dari pemerintahan daerah, dari dinas-dinas terkait perihal tersebut. Tentunya informasi ini berdampak langsung pada pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan kegiatan CFN ini. Tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan CFN ini bukan sekedar untuk meramaikan, tetapi juga kehidupan utama ya. Kehidupan utama. Oleh karena
antaranya ya tentunya relokasi yang direncanakan tanpa komunikasi yang memadai tidak hanya menyulitkan persiapan operasional pedagang, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM. UMKM ini Wispool ini udah ikon ya, ikon Purwakarta. Dari Cikampek, dari Cikarang, dari Subang, semua berbondong-bondong. Bahkan ya orang Purwakarta juga turut berbahagia melihat Purwakarta yang katanya kota pensiun, tapi kalau malam minggu ramainya luar biasa. Oleh karenanya, kami menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya disusun dan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, dengan prinsip partisipasi dan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang menjadi penggerak ekonomi lokal tentunya. Karena ini sudah terlihat langsung ya bahwa udah berapa tahun Wispool ini bertumbuh dan makin ramai, sehingga karya-karya UMKM pedagang Purwakarta itu dapat terrealisasi, dapat diaplikasikan lewat wadah yaitu wisata kuliner yang saat ini menjadi ikon Purwakarta. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami memohon adanya penjelasan resmi serta sosialisasi terbuka kepada seluruh pedagang terkait alasan, tujuan, dan dampak relokasi yang direncanakan. Kemudian dilakukan merupakan dialog saat ini antara penyelenggara pemerintahan dan perwakilan pedagang guna mencari solusi terbaik untuk mempertimbangkan kondisi real UMKM di lapangan. Kebijakan yang diambil tetap mengutamakan keberlangsungan usaha UMKM. Kami berharap keputusan akhir dan dialog saat ini mengedepankan komunikasi transparan dan inklusif, yang terutama bagaimana UMKM Purwakarta terus berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Wijaya, barangkali mau menambahkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum ke yang lain kita dengerin dulu penjelasan dari para kadis yang hadir di sini. Habis itu boleh kita nanti komunikasi bersambung ya. Silakan Pak Kadis, mau dari Kadis dulu. Oh, enggak, silakan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Komisi, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, dan ada Ketua Komisi 2 Ibu Devi dan rekan-rekan Teddy, Pak Agus. Yang terhormat juga yang saya banggakan juga Ketua PWKP Pak ya, PWKP Purwakarta. Baik, atas pertanyaan tadi kaitan kedudukan surat edaran lebih tinggi mana dengan Permo. Tentunya Bapak-Bapak sebetulnya sudah bisa menjawab ya, pasti Permo Pak. Tapi saya selaku kepala dinas, waktu mengeluarkan surat edaran itu tentunya tidak akan dijawab Pak. Kami sebelumnya sudah melakukan rapat koordinasi. Jadi spiritnya saya membuka lembaran lamanya. Saya tahu Pak bahwasanya Wispool itu dulu tuh wisata ceklak kalau nggak salah. Ya Pak, wisata ceklak ya waktu zamannya Kang DM. Kemudian seiring waktu 2020-2021 terjadi COVID. Jadi COVID itu sehingga perekonomian semuanya terpuruk. Kemudian ada kebijakan dari bupati kita terdahulu karena untuk menghidupkan lagi kampung melalui Wispool yang lokasinya di Jalan Singawinata. Tentunya kegiatan itu kan harus ada payung hukumnya. Makanya dituangkanlah Perpu 32A
Itu kejadian tahun April tahun 2022. Kami di Dinas Perhubungan harus menyusun bagi dasar hukum yang itu keluar, yaitu adanya kegiatan CMN dan CMD atau hari bebas kendaraan dan siang. Dalam durasi waktu sekian lama dari tahun 2002 sampai 2025 ini, kita sudah melakukan evaluasi. Kita melakukan evaluasi, termasuk evaluasi ini yang dilakukan oleh auditor baru, yaitu BPK. Salah satu yang dipertanyakan oleh unsur kegiatan kita, Pak ya, itu kan masuknya kegiatan resmi perhubungan, Pak. CMD itu dipertanyakan oleh mereka, mempertanyakan efektivitas dari pelaksanaan CMD kita, Pak. Mereka meminta bukti pada kami. Jadi spiritnya itu adalah untuk menciptakan suatu ruang publik yang sehat, kemudian mengurangi gas buang. Spiritnya itu, Pak. Tapi pada kenyataannya ternyata utamanya yang CMM karena ada aktivitas fisiko itu kan mengundang keramaian, Pak ya. Ini sisi kami perhubungan, Pak, karena pertanggungjawaban tidak perhubungannya. Kami tidak akan menyangkut pautkan dengan kegiatan yang ada perdagangan yang di dalam. Karena faktor itu, kami dapat teguran. Karena ambang batas gas buang emisinya tentunya akan lebih tinggi. Jadi spirit untuk mengurangi emisi mana? Ujung-ujungnya di kegiatan. Teguran itu banyak. Yang kedua, kami pun sebetulnya dipertanyakan oleh rekan-rekan dari Dewan tentang sektor perparkiran melalui dan musik parkir, Pak. Karena selama ini melawan, kami yang dikejar sama Bu Dewi salah satunya sama teman-teman dari sini. Karena nggak ada kontribusi itu, Pak. Tapi bukan hanya dasar itu saja, kami itu mengeluarkan ini. Tentunya saya jawab, surat edaran itu hasil kita berkoordinasi dengan pimpinan dan kita rapatkan, Pak. Jadi karena disutu seolah-olah tanda kutip nih sebagai koordinator, karena kan disutu itu kan nyantol di TNR. Makanya yang mengeluarkan surat edaran sementara ini karena memang kebetulan rencana dari pemerintah daerah itu akan memperbaiki kawasan Singaminata, baik itu drainasenya maupun trotoarnya. Itu. Jadi untuk sementara, memang tadi pertanyaan sampai kapan? Ya kita juga menunggu instruksi lebih lanjut. Itu, Pak. Ya, jadi kalau melihat dari sisi CFN-nya, jujur saja keefektifitasannya memang tidak ada, Pak. Saya kan harus fair ya, ditanya gas buangnya makin berkurang nggak? Kan namanya juga hari bebas kendaraan bermotor atau malam bebas kendaraan bermotor. Tapi bukannya bebas itu berarti kan memang nggak ada yang di suatu kawasan itu tidak ada lintasan kendaraan bermotor, sehingga gas buang itu mendekati ketentuan yang sudah dibuat. Kenyataannya tidak bayar, karena pasti ada keramaian, di situ ada aktivitas, di situ akan muncul juga keramaian, Pak, yang juga masyarakat banyak menggunakan kendaraan bermotor. Nah itu menjadi bahan pertanyaan kepada kami dari pihak auditor. Itu dasarnya, Pak ya. Kaitan tentang relokasi itu bukan Pak yang jawab. Jadi mungkin Kadis DKWPP nanti yang itu, Pak ya. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan, kita pun masih menunggu instruksi lebih lanjut. Mungkin juga saya perlu menyampaikan di sini, pemerintah daerah saya yakin concern kepada UMKM, tidak ada niat untuk mengunjungi. Saya yakin, Pak. Forum ini tentunya dibuat untuk mencari solusi, ya betul tidak? Mencari solusi, Pak. Tapi perlu
juga rekan-rekan yakin bahwa tidak ada niat pemerintah daerah atau jauhnya rekan-rekan. Perlu juga kan waktu ada usulan adanya isu ditangguhkan oleh pemerintah daerah. Kemudian kami bagaimana caranya supaya ada payung hukumnya, legalitasnya jelas, kami buatkan seperti itu. Kaitan ada kebijakan lain, kami pun masih mendukung. Itu saja mungkin jawaban dari saya untuk sementara Pak ya. Persiapan berbuat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hariman. Ya nanti dari Pak Hariman langsung ke Pak Kasatpol ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin semua yang di depan saya ucapkan semua Pak, terima kasih. Jadi menindaklanjuti apa yang telah dijelaskan oleh Kadisub, kami kebetulan tim kerja yang di-SK-kan oleh Bu Sekda terkait penataan kawasan area Situbule dan sekitarnya. Jadi marwahnya itu tadi bahwa pemerintah daerah menganalisa lebih jauh. Memang suatu kegiatan itu pasti ada positif dan negatifnya. Setelah kami menyimak Pak Wakil Ketua menganalisa, jadi memang dalam hal ini pemerintah daerah sedang membuat suatu program penataan, di mana Situbule itu sebagai ikonnya Purwakarta. Orang datang ke Purwakarta. Tapi di sini tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua Dewan Pakar itu kan ada dampak yang dirasakan oleh teman-teman UMKM. Kami dalam hal ini DKUPP sepanjang mungkin kemarin untuk wisata kuliner pengelolaannya oleh Koperasi Kartika, Koperasi Kuliner Kartika Pak. Kemudian saat ini dengan penataan ini koperasinya sudah tidak lagi seperti itu. Nah kami tadi dengan analisa, dengan kajian bahwa analisa kami tadi UMKM ini harus segera berjuang lagi. Kan seperti itu. Nah kami menganalisa dalam hal ini kami buat suatu skenario bahwa Bapak ini memang binaan kami. Kami dengan tim yang di-SK-kan oleh Pusekda, satu, betul relokasi Pak. Kemana? Supaya ramai. Satu sisi, marwahnya Car Free Night itu bebas dari udara yang bersih. Nah kami di sini dengan SK tim beberapa kali melakukan rapat internal supaya tadi UMKM ini bisa berjualan kembali. Kami sepakat dengan dasar analisa direlokasi Pak ke depan Dispora Arbun. Bapak Ikatan IPWKP itu ada 126 pedagang. Kami sudah membuat satu layout di mana kami berkolaborasi dengan tim kerja, ada dari Disubnya, ada dari dinas teknisnya, ada dari Satpol PP-nya, supaya apa? Orang yang datang itu bisa membeli UMKM yang akan kita promokan. Jadi di sini Pak Wakil Ketua, skenario kami tadi supaya apa? Kami tadi dengan di Surakarta membuat suatu skenario layout pemindahan dari Jalan Kakak Singawenata, kami akan pindahkan ke depan Surakarta. Izin saya potong sebentar, Pak Kadis di KUPP. Jadi tadi benar kan disampaikan sama kawan-kawannya. Si boleh Pak. Bapak kalau tadi Pak, kalau Pak Kadisub bilang saya cuplik sedikit, kalau nanya sampai kapan belum tahu. Tapi kalau Pak Kadis di KUPP ini sudah tadi salah yang dibentuk oleh PT Sekda tadi kan, bahwasannya dari tegas dilakukan penataan akan dipindahkan dari sebentar. Ini biar kita nanti diskusi. Ibu Bapak harus nonton dulu ya. Nah, dengar, berarti ini sudah positif.
Terus saya mau tanya Pak, ini kan Perpu, sudah terbit Perpu. Apakah pemerintah daerah sudah mengeluarkan Perpu baru dan atau sudah membatalkan Perpu ini? Karena ini Perpu ini adalah dasarnya, bukan dalam dasarnya. Jadi silakan Bapak nanti teruskan. Cuma saya akan menggarisbawahi kepada kawan-kawan semua. Karena tadi tegas para pedagang di sini menolak untuk dipindahkan. Betul kan? Jadi nanti kita akan juga kita nanti diskusi panjang. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa jadi Bapak Ibu semua bahwa DKUPP sudah hampir 99% atau 100%. 99, berarti ada harapan kita 1%. Silakan lanjutkan Pak Kades DKUPP. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi tadi sekedar kami penataan dan dibentuk kerja ini tadi kami membuat suatu rencana kerja untuk pemindahan ke depan Dispora Parpol. Jadi di sini tadi bagaimana cara untuk menangkap supaya tadi Pak hasil pemilu itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman sepi Pak. Dan di sini kami tadi dengan Dinas Perhubungan bagaimana penataan parkirnya, bagaimana penataan pedagang-pedagangnya. Sampai tadi kami diskusi hasil rapat itu dengan Dinas Teknis bagaimana supaya orang datang ke lokasi tersebut. Kami petakan, artinya ibu bapak di bawah pembinaan kami, walaupun kemarin di Kopassi tetap menjadi pembinaan kami sekarang. Artinya kami juga tidak serta-merta membiarkan begitu saja. Kami di sini pemerintah hadir supaya penataannya bisa dilaksanakan dan ibu bapak UMKM bisa kembali berjualan. Dan kami tetap untuk memprioritaskan UMKM kami Pak. Karena data kami tadi ada 126. Di sini tadi kami juga dengan Dinas Teknis untuk apa? Dengan adanya skema-skema yang akan kami lakukan supaya orang datang ke kuliner yang berbeda. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis, Pak Kadis DKUPP. Pak Kasatpol, Pak, barangkali menambahkan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Lutfi Romala, yang saya hormati Ketua Komisi 2 Bu Dewi, dan anggota DPRD Bapak Teddy Najum dan Pak Agus, dan juga Pak Ketua IPWKP ya, dan seluruh para pelaku UMKM. Izin kami dari Satpol PP tentunya selalu mendukung apa yang menjadi program pemerintah ya, dari waktu kuliner. Kebetulan saya juga menjadi saksi pertama ada kuliner Purwakarta ya. Saya waktu menjadi kepala bidang Praktikum waktu zamannya Pak Gubernur, dan saya juga punya beberapa pengalaman karena saya cukup lama di Satpol PP memindahkan pasar di Jalan Baru ke Ciwareng ke Maracak itu. Saya dulu ya memindahkan pasar di Pleret gitu kan, tempat kuliner dulu cukup banyak lah kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang atas instruksi pimpinan. Nah di sini ada kebijakan oleh pimpinan, oleh dinas-dinas terkait, tentunya kami sebagai Satpol PP sangat mendukung sehingga akan memberikan kenyamanan para UMKM seperti halnya pada saat kuliner dulu ada di Jalan Kekasih Kawinata, nanti dipindahkan di tempat di Dispora Parpol ditambah di Purnawarman. Tentunya kami segenap anggota Satpol PP siap mendukung apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya cintai, silakan mau menanggapi. Silakan Pak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-bapak kepala dinas tadi yang Bapak Dewan tentunya. Jadi sudah mendengar semua ya teman-teman ya. Jawaban hari ini kita sudah mendapat jawaban bahwa itu bukan sekedar isu, tapi sudah menjadi sebuah keputusan 99% akan
akan direlokasi. Begitu ya Pak? Baik, itu sudah jawaban dari fix final. Beberapa hal mungkin saya tanggapi mewakili teman-teman, tentunya bukan saya pribadi ya Pak ya, mewakili teman-teman. Pertama, dalam suatu perumusan kebijakan tertentu, apalagi kebijakan itu menyangkut yang menerima kebijakan, sungguh disayangkan kami tidak diajak ngobrol, tidak diajak berdiskusi. Jadi pedagang tidak ada satupun yang berdiskusi. Jangankan pedagang, Bapak Dewan aja nggak kasih tahu kan gitu ya. Yang kedua, selain kami mengajukan tuntutan bahwa kami tidak mau direlokasi Pak, kami juga menawarkan solusi seperti tadi yang saya bilang. Tatalah kami, tertibkan kami, ambil retribusi kami supaya kami direlokasi. Kenapa? Ya, saya kira Bapak lebih paham, pasti lebih paham karena Bapak adalah kamu kebijakan atau kami semua yang rakyat seperti ini. Pasti ada hal-hal tertentu pro kontra, kekurangan, kelebihan dari ruwetnya mungkin pengaturan parkir dan lain-lain. Maka dari itu Pak, kita di sini minta solusi. Ayo bareng-bareng kita berdiskusi bersama bagaimana caranya tidak direlokasi tapi ada solusi lain. Seperti itu. Jika itu dirasa kita semrawut, tertibkan kami. Bagaimana caranya? Jika tidak ada pemasukan untuk parkiran, tata parkiran itu. Jika tidak ada masukan retribusi ke pendapatan daerah, ambil retribusi kami. Mau diambil retribusi kami daripada direlokasi. Seperti itu Pak. Ya, jadi mohon diskusi ini benar-benar Dewan yang secara kami kalau didengarkan atau mungkin Pak Dewan Pakar sudah menyampaikan bahwa saya kira untuk pemindahan itu akan menjadi penolakan kembali Pak. Memang itu butuh waktu, Jadi solusinya itu bukan pemindahan Pak, bukan relokasi, tapi ditata, tertibkan, dibuat sedemikian rupa. Bilang tadi namanya bilang miskul ceplak terus dari penataan lapaknya, dari penataan masakan apa saja yang harus kita jual supaya menjadi destinasi wisata yang sangat populer misalkan, itu silakan kami sangat membuka Pak daripada direlokasi seperti itu. Nah kemudian ini kan tidak ada batas waktu. Oke lah, saat ini alasannya adalah perbaikan drainase. Teman-teman setuju nggak kalau misalkan begitu drainase selesai langsung kita merapatkan barisan lagi, mau ditata, kemudian buka lagi. Kalau memang alasan drainase dan penataan kota, saya kira teman-teman dengan sangat legowo ketika ditata seperti itu. Karena kalau pemindahan itu saya kira ya penawaran kan di sana juga jalan buntu Pak, jalan buntu. Kemudian orang yang sekali lagi soal jualan itu adalah raja dalam konsumen. Ketika sepi, apa boleh buat Pak? Sementara di sana itu ya sekali jalan buntu, di sana mau mana Pak? Ujungnya stadion, ujungnya mau ke mana gitu. Sehingga kalau hanya sekedar jajan ke situ, saya kira masyarakat ya kurang strategis Pak, seperti itu. Nah, itu memang jalan strategis, maka dari kami ya silakan tata kami sendirian Pak, kami akan manut dan tunduk kepada dinas bapak-bapak semua. Tapi kami jangan direlokasi. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan dari kawan-kawan pedagang yang lain? Silakan. Ibu dulu silakan, Ibu di depan. Sebentar ya, di belakang ya. Bu kasih tahu namanya ya Bu ya. Nama, nomor sepatu. Lanjut boleh, biar jangan terlalu tegang Pak. Coba. Cakep Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa. Saya juga salah satu pedagang di wisata kuliner Purwakarta. Juga mewakili kayaknya mama yang berdagang sih pada intinya. Bapak yang terhormat, saya hormati, Pak Dewa juga saya hormati, Bapak Ali yang ada di sini juga jajarannya yang saya hormati. Suatu kehormatan juga kita nih para pedagang duduk di sini
berdiskusi dengan para orang-orang hebat, bisa kita bilang adalah orang-orang hebat. Bapak, kalau dari saya boleh sampaikan, kalau dari wisata kuliner itu yang tadi Bapak Kadis Dishub sampaikan, mengundang keramaian, kemudian polusi. Sebenarnya bukan saya tanyakan sih Pak, ya, seperti pernyataan aja. Apa bedanya apabila kami direlokasi ke sana? Apakah Bapak maksudnya di sana tidak akan ada polusi juga? Ya kan sama saja Bapak, akan adanya keramaian juga. Tidak bukannya berarti kemana-mana nanti nggak akan ramai. Berarti Bapak sama aja Bapak punya statement ramai. Kayaknya kalau Bapak sepi. Jadi saya punya gambaran seperti itu. Jadi Bapak memindahkan kami ke sana itu mungkin jadi sujud saya pribadi saya. Apakah Bapak tahu bahwa di sana akan sepi seperti itu? Sebenarnya ke situ aja Bapak untuk masalah keramaian itu. Dan kalau saya boleh menyampaikan, wajarlah Bapak namanya adanya keramaian kota apabila diadakan seminggu sekali. Bukankah kita itu ikon Purwakarta wisata kuliner Bapak? Sudah terkenal Purwakarta sampai ke pokoknya keluar kota kita udah terkenal Bapak. Wisata kuliner itu. Dan Bapak boleh saya sampaikan, anggaplah ini pernyataan juga. Kalau misalkan seorang siswa itu punya rumah kedua, seorang anak sekolah rumah keduanya adalah sekolah, termasuk bapak-bapak yang terhormat yang ada di depan ini. Rumah keduanya berarti kantornya kan, kantor dinasnya kan, DPRD ini kan. Kami ini Bapak, rumah kedua kami itu adalah wisata kuliner Purwakarta. Makanya kami sedih sekali sebenarnya, karena rumah kedua kenyamanan yang menjadi tempat kami nyaman di rumah. Bagaimana rasanya jika Bapak diusik, diganggu di rumah kenyamanan Bapak? Seperti itu. Lalu Pak, tujuan dari peraturan Bupati ini, maaf jadi lebaynya sebenarnya. Peraturan dari Bupati Purwakarta itu kan nomor 32 itu tujuannya salah satunya itu untuk mengupayakan, memulihkan, mendorong serta memulihkan kembali perekonomian rakyat, bukankah itu Bapak? Tujuan dari undang-undang yang dibuat dengan nomor 32 itu ada tujuan utamanya kan memang memulihkan, mendorong, membangkitkan kembali perekonomian rakyat. Bagaimana menurut cara pandang saya, bagaimana rencana relokasi yang Bapak sudah buat ini menjadi ke tempat yang kurang strategis dan dibenarkan Bapak, sementara tujuan utamanya adalah seperti itu kan. Tujuan utamanya adalah memulihkan, membangkitkan kembali perekonomian rakyat, khususnya UMKM. Bagaimana jika kita dipindahkan ke tempat yang sudah tahu, kita sudah menyadari, tidak bisa dipungkiri bahwa tempat yang Bapak sediakan, yang Bapak akan merencanakan itu adalah di Purwakarta, itu adalah potensi sepi Bapak, mengarah potensi ke arah tidak ramai, jadi bagi kurang strategis, sangat-sangat tidak strategis bagi saya. Secara pribadi harus melewati pasar yang mohon lahir batin, melewatinya aja bau, sepertinya seperti itu. Kayaknya kita nih, kalau saya tentang pedagang apa, saya bukan pedagang, saya tamu dari luar. Anggaplah saya bukan pedagang, saya tamu dari luar. Saya datang ke pengen wisata kuliner. Kayaknya udah mengangkat kaki ke sana Bang. Kalau tahu harus melewati becek ya, harus dan kalau saya datang ke wisata ke situ bulan, sudah jelas ada tukang dagang di situ banyak, ya kan? Udah jelas ada tukang. Jadi saya lebih baik ke sana aja yang lebih dekat dibanding ke sana, itu udah jelas Pak. Walaupun kata Bapak bilang akan diadakan acara, akan diadakan budaya-budaya. Ya saya sangat terima kasih banget bahwa upaya Bapak juga. Tapi Pak, tujuan dari itu kayaknya tidak akan tercapai menurut saya apabila kita direlokasi yang benar-benar bukan tempat yang strategis. Penutup dari saya Bapak, pemerintah itu tidak boleh melawan rakyatnya, bukankah itu? Prinsip besar Bapak, dari prinsip besar dasar pemerintah yang demokratis. Karena itu
Pemerintah yang demokratis itu nggak boleh melawan rakyatnya Bapak. Di mana di negara-negara yang kedaulatannya dipegang dari kedaulatannya di tangan rakyat Bapak. Kalau anggapan saya, kalau Bapak terus kekeh dengan relokasi itu sama aja Bapak yang anggap kami di musuh Bapak ya. Terima kasih. Kurangnya semoga ada jalan terbaik kami tetap Bapak. Izinkanlah kami berjualan ke tempat yang sudah kami nyaman, yang sudah menjadi rumah kedua kami. Kalau memang betul tadi kata Bang Roni sampaikan, kita cari solusi, kita mau ditata, kita mau silakan aturan yang dilayangkan pemerintah seperti apa, akan kita ikuti insya Allah. Tabarakallah Bapak. Sekian dari saya Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rima. Silakan Bapak yang di belakang tadi yang menyampaikan. Tolong ada sekretariat dikasih bantu mic-nya. Pak, di meja itu ada mic Pak. Bapak boleh maju sedikit ke depan ya. Maju Pak. Ada mic Bapak pencet aja di meja Ibu itu juga ada mic. Ada mic-nya nggak? Tolong sekretariat dibantu nih. Pencet Pak. Hidup. Cari yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya cuma langsung aja ke pertanyaan saya, khususnya kepada Bapak Disu, Pak Iwan, atas pernyataannya hasil dari audit mengenai masalah emisi gas buang. Itu pertanyaan saya Pak. Setiap ada keramaian, kalau Bapak menanggapi dasar pembubaran CPN ini Pak, masalah gas buang emisinya, nanti air mancur dilaksanakan Pak, Bapak mau penataan akhir di mana? Dan di situ akan terjadi keramaian. Kenapa kok akan dilakukan? Pertama itu Pak. Kedua, kalau dasarnya emisi gas buang Pak, pabrik di sana Pak, pabrik itu gas buang emisinya di atas ambang batas Pak. Ini cuma ada beberapa kendaraan aja Pak. Pertama itu, ini yang saya tangkap dari Bapak di KUPP dan di hasil dari audit emisi gas buang kami direlokasikan. Makanya dengan ini kami menyatakan menolak adanya relokasi ini ke Purnawarman. Kalau hanya dasar karena emisi gas buang Pak. Berapa sih Pak? Tentang emisi gas buang dibandingkan dengan pabrik-pabrik di sana Pak. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau karena masalah dasar disu hasil dari audit emisi gas buang, kami sangat tidak logis itu Pak. Dibandingkan dengan yang lain. Kalau nanti ada acara-acara keramaian lain, Bapak jamin nggak gas buang itu emisinya? Jadi jelas kami menolak alasan-alasan tidak relevansi dengan ini dan tidak logis buat kami. Pertama itu Pak, mungkin sementara saya sampaikan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih mau menambahkan? Oke, saya kasih dua lagi. Ibu yang pakai kerudung di belakang yang baju hitam dari bulan Maret, silakan kasih. Silakan. Mau di depan boleh, mau di situ boleh. Silakan. Nah, situ. Silakan. Ya. Nah, jaga Pak Ketua. Enggak silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi
Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas DKUPP, serta Kepala Dinas Satpol PP. Saya ingin memberikan pernyataan Pak, bukan pertanyaan. Bapak dari Dinas oh ya, maaf Pak. Nama saya Fitria Handini, jualan smoothies Pak. Saya memberikan pernyataan. Katanya kan penataan kota. Sedangkan yang Bapak ingin direlokasi itu hanya CSM dan Car Free Night. Sedangkan Car Free Day sendiri yang mengumpulkan banyak orang juga serta membuat kemacetan di situ, apa tidak juga direlokasi? Ini kami pedagang Pak merasa keberatan di saat sepak kuliner. Miris sekali kalau misalkan udah malam minggunya nggak dibuka, hari minggunya melihat yang lain masih pada dagang, kok kayak berasa gak adil banget Pak. Satu minggu satu kali itu bisa menghidupi keluarga saya pribadi ya Pak, bisa buat mencukupi seminggu ke depan. Ini udah 2 minggu gak berjualan, Bapak kagak nasib anak-anak saya Pak. Saya maaf sedikit curhat Ibu Dewan, saya baru mempunyai bayi. Untuk keselamatan Anda sampai saya ibaratnya tidur sana sini. Ini menyelamatkan anak saya Pak. Ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu yang baju hitam, itu silakan. Ya itu. Ibu. Ya itu ibu-ibu yang baju hitam yang nggak pakai kerudung ya itu tadi angkat-angkat. Silakan dibantu sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini hanya ingin mewakilkan mungkin ya dari beberapa pedagang. Kalau untuk masalah lapangan itu kita ini sebentar namanya siapa? Oh, perkenalkan nama saya Agnie. Saya salah satu pedagang dari IPWKP ini. Kalau untuk masalah lapangan, kalau menurut saya pedagang itu lebih hafal, lebih tahu pasti jelasnya gimana pasarannya. Dan saya juga termasuk pedagang yang sudah beberapa kali ikut berdagang bazar di Purnawarman. Itu mau acara besar, mau acara biasa, saya pernah ikut. Dan hasilnya zong. Semuanya saya jelas menolak merelokasi karena saya tahu di mana yang ada di lapangan. Satu aja, 1 menit. Silakan Pak. Satu ya, nanti kita dengerin dari dinas ya. Silakan. Teruntuk Bapak Kadis OPP, tadi kan dikatakan bahwa wisata kuliner yang ada sekarang ini kaitan dengan penataan, sudah, maka direlokasi. Saya mau menawarkan begini, bagaimana wisata kuliner ini menjadi apa ya? Bukan diistilahkan mungkin semrawut, tapi bagian daripada Purwakarta istimewa. Mari kita sama-sama diskusi. Saya minta waktu, misalnya sekarang tambah waktu sejam lah, gitu ya. Jadi supaya pihak Pemda enak, ini juga enak. Jadi benar-benar setelah kami kaji dan analisa, itu tidak akan mungkin membuat seramai yang ada sekarang ini. Yang di Penawan saja kan kita. Saya buka pasar Pak, depan SKP cuma buat 2 bulan Pak, buat. Itu namanya masa kuliner juga campur. Ada pakaian, ada mainan, lainnya adalah kuliner. Silakan Bapak tanyakan kepada RT tempat yang depan SKP itu.
itu cuma buat 2 bulan. Nah ini saya khawatir seandainya dipindahkan, kemudian semua pada terpuruk, CFN ini siapa yang tanggung jawab? Nah, saya kira begitu Pak masukannya. Terima kasih. Siap. Maka saya pengen memberikan waktu tanggapan dulu dari Pak Kadisub. Silakan Pak Kadisub. Tadi ada beberapa dari audiens yang baik, terima kasih. Dari tadi pertanyaan siapa saya lupa tadi berbicara kaitan dengan uji komisi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya disuruh itu kan nyantol di CMR, nyantol. Jadi ada kegiatan wisata kuliner. Bagaimana caranya supaya kegiatan itu bisa berjalan? Ya, adanya payung hukum berupa Perpum. Perpum kegiatannya dinamakan kampung. Spiritnya kalau lihat dari aturan itu adalah kampungnya itu kan malam bebas kendaraan bermotor. Ya. Itu menjadi beban kami, tetap menjadi beban kami. Bukan kami mengabaikan nasib teman-teman, tidak. Konteksnya adalah dengan tugas kami kaitan dengan malam bebas kendaraan bermotor. Spiritnya itu, tapi kenyataannya memang betul apa yang ibu sampaikan. Saya aku betul dipindahkan apa enggak menimbulkan keramaian, menimbulkan. Tapi CV ini kan kawasan terbatas. Jadi tidak semuanya kawasan terbatas yang ditetapkan menjadi kegiatan CFD atau CFR, ya Bu ya. Nah, makanya kami sampaikan, saya informasikan juga kepada rekan-rekan, salah satu alasan menjadi pertimbangan kami evaluasi kaitan CFD adalah tentang adanya uji emisi yang memang itu meningkat. Ya wajar memang karena ada aktivitas masyarakat aktivitas ekonomi, masyarakat datang dengan berkendara. Pasti jadi temanya CFD itu akhirnya hilang kan? Betul tidak? Dipahami nggak sih? Kan hilang. Bicaranya CFD-nya nih, bukan bicara saya menghilangkan teman-teman yang UMKM. Dan saya tegaskan, yang merelokasi itu bukan Dishub, gabung, ya, bukan Dishub, bukan saya nggak mau disalahkan, bukan. Saya kan mengkaji berdasarkan apa yang menjadi bidang saya. Kalau kaitan relokasi itu bukan kewenangan kami, bukan kewenangan Dishub. Dishub tidak punya kewenangan untuk merelokasi itu, apalagi tentunya teman-teman di bawah naungan dari dinas UPP. Kecuali kalau urusannya angkot, ya parkiran, ya kami itu menyampaikan bahwa ini loh, ya tema dan CMU sudah tidak sinkron lagi. Saya sampaikan di forum ini, pahami ya Bu ya. Jadi bukan kami Dishub yang merelokasi, bukan. Kita kebijakan Bu ya. Kebijakan yang tentunya ini sudah diputuskan belum Pak? Nanti yang jawab Pak Kadis DKUPP. Saya hanya konteksnya adalah kaitan dengan lalu lintas, dengan ambang batas gas emisi buang. Kan kalau dipertanyakan, ibu rumahnya tukang sayur nih, tukang juru masak, spesialisnya umpamanya bikin nasi goreng. Mungkin gak ditanya Bu kalau bikin batak kayak gimana, atau nembok gimana, kan pasti kan saya nggak tahu. Kayak konteksnya adalah saya bikin nasi goreng. Kalau nasi goreng ini loh kurang garam, kurang gula atau kurang cabai, seperti itu kalau saya analogikan. Jadi bukan Dishub tidak mau yang jelas Dishub tidak ada kewenangan relokasi. Ya. Saya tegaskan lagi, Dishub tidak punya kewenangan untuk merelokasi rekan-rekan dari Disko. Ya. Ini tentunya ada tim yang membahas. Kami hanya memberikan aspek dari bidang perhubungan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini. Nah, tentang CFD. Ya. CFD itu ada aktivitas olahraga. Pasti semua teman-teman paham ya, ada aktivitas yang olahraga. Kami memandang perlunya ada CFD tetap diberlakukan. Apa? Itu kaitan
pun banyak olahraga juga. Saya nggak melihat bahwa di dalam aktivitas olahraga itu ada kegiatan ekonomi juga. Ada yang berjualan, saya tidak melihat ke sana. Kami hanya melihat bahwa kami perlu memberikan batasan ruang untuk para olahragawan atau masyarakat yang berolahraga maupun di saat itu dapat merasa nyaman. Dengan cara membatasi kendaraan tidak masuk ke situ. Kan mereka olahraga di keliling situ dulu jadinya itu kan kita tutup dari mulai BTN sampai pengadilan dan kejaksaan. Nah itu tugas kami untuk melindungi para pengguna atau masyarakat yang berolahraga atau wisata itu tetap merasa nyaman dan aman. Makanya kalau cek itu tetap jalan. Walaupun katakan tadi bilang kan masih ada ramai juga, betul memang. Tapi kalau apakah karena ramai itu kami harus menggunakan lalu lalang masyarakat itu olahraga gimana? Ya makin gak nyaman dong dengan lagi lari, menghirup gas buang emisi. Ya. Seperti itu mudah-mudahan dipahami ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya agak asik nih mendengar pernyataan Pak Kadisub. Pak Kadisub tetap kita berancu kepada Pergub nomor 32 tahun 2022. Dan tadi ada pernyataan Ibu Fitria, ya Ibu Fitria. Kalau kita mengacu kepada Pergub nomor 32 di bab 2 jelas waktu penyelenggaraan dan penetapan lokasi HBKB dan MBKB. Satu, pasal 2-nya adalah hari bebas kendaraan bermotor yaitu HBKB diselenggarakan setiap minggu pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Itu yang pertama, ini ada dalam Pergub. Lalu yang kedua, malam bebas kendaraan bermotor dari diselenggarakan setiap hari Sabtu jam 17 sampai dengan jam 23. Nah, ini agak asik. Kita di sini juga harus mendapatkan asas keadilan seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri ya. Pak, kalau Bapak tadi ngomong polusi, uji emisi dan lain sebagainya, betul tuh tadi yang disampaikan tuh. Kenapa yang malam dibubarkan, yang pagi tetap dilaksanakan? Kan begitu. Ini nggak bisa, kita harus tegas di sini. Terus kita juga nggak bisa, pemerintah tidak boleh mengambil keputusan tanpa melaksanakan kajian-kajian yang sifatnya objektif, bukan subjektif. Ya, jadi tolong Pak Kadis DKUPP. Ini saya yakin Bapak juga di sini bukan sebagai pengambil keputusan, betul kan? Terus kita juga di sini punya harapan yang tentunya Bapak Ibu tolong saya tegaskan ya. Ini bukan keputusan personalnya tapi kedinasannya. Ada ulang bahwa Junid Kaiman, bahwa Junid personal, jangan ya. Ini kita di sini diskusi dan kami sebagai aspirator Bapak Ibu semua untuk bisa menindaklanjuti, kan ini juga bukan pemutus. Yang pasti yang pertama, saya sebagai pimpinan DPRD juga selaku koordinator Komisi 2 mengajak kepada Komisi 2 untuk mengadakan rapat kerja terkait hal ini khusus. Gak bisa pemerintah berjalan sendirian tanpa memperhatikan kita juga di sini. Kami duduk di sini teratas nama rakyat. Kami duduk di sini mewakili suara dari sebagian orang Indonesia. Kami duduk di sini. Jadi jangan asal-asalan. Kalian mungkin kajian, kalian buat keputusan tanpa melibatkan kami di sini. Pak, apa yang disampaikan oleh para pedagang tadi ini demi Allah sangat menyentuh kita semua. Demi Allah, tadi disampaikan oleh Ibu Rifa. Ya betul Pak. Kalau saya Lutfi Bamala punya rumah di Gang Nusa 1, rumah kedua saya tugas buat saya di sini. Pak Iwan sama rumah keduanya di Dinas Perhubungan kantor. Mereka rumah keduanya adalah di kegiatan seperti itu. Harapannya banyak.
di sana. Sekarang kalau mau dipindah, saya minimal nanti begitu akan membuat keputusan harus mengundang IPWKP atau yang terkena dampak. Nah, terus yang kedua, kok agak beda? Kemarin Sabtu saya diundang oleh Pak Ketua IPWKP beserta rekan-rekan, jumlah pedagangnya tadi disampaikan tegas oleh Bang Kadis DKUPP oleh Pak Hariman, jumlah pedagangnya katanya 126. Tapi kemarin disampaikan kurang lebih 256. Nanti lakukan sinkronisasi data. Ya Pak ya. Jadi artinya IPWKP harus diundang terlebih dahulu seperti permintaan dari Pak Ketua. Berikan ruang diskusi antara pemerintah daerah disaksikan oleh DPRD dan para pedagang tersebut. Cari solusi yang terbaik. Gak mungkin gak ada solusinya. Betul gak Bu? Nah jadi sinkronkan. Karena menurut IPWKP Pak Kadis itu pedagangnya lebih dari 250. Betul gak? Betul. 260, tapi di data DKUPP pedagangnya 120. Nah, silakan Ya, mohon maaf masuk. Soal data Pak Kadis itu memang data yang masuk ke dinas DKUPP mungkin data lama, Ini kan Biskul ini kan terus berkembang proses. Jadi saya kira yang terjadi di Biskul pun Bapak Kadis mungkin sudah tahu inputnya seperti apa, dari kepengurusan yang lama pindah kepengurusan lagi, kemudian diambil alih pengelolaan oleh koperasi kodim lagi. Itu saya kira Bapak Kadis sudah hafal. Tentunya perpindahan itu ada update data, ada update pedagang. Nanti datanya yang realnya berapa, nanti kita dari Pak Ketua yang menyampaikan ambil ke Bapak. Kemarin kan sudah audiensi Pak kita ya, tapi saya tidak bisa hadir kemarin. Pak Ketua dan pengurus yang lain bisa audiensi ke dinas DKUPP, diterima Bu Suryati dengan Pak Sekdes Pak Eka. Jadi itu sekaligus nanti akan mengupdate data selanjutnya. Itu mengenai data ya Pak. Jadi itu data lama Pak Dewan, data lama dan itu bisa diupdate nanti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis DKUPP mau menambahkan? Cukup? Bu Ketua Komisi 2 mau menambahkan? Sedikit saja pimpinan tadi menanggapi pernyataan dari Pak Kadis bahwa hanya tidak tahu tentang kulinernya tapi mengertikan tentang kendaraan. Bapak tahu surat edaran itu keluar berdampaknya sangat luas kepada perut warga Purwakarta. Jadi di sini saya menangkap bahwa di dalam pemerintah daerah pun sesama dinas itu tidak koordinasi. Betul Pak? Semua sama-sama tahu di situ ada wisata kuliner. Ketika suatu edaran yang keluar otomatis itu berhenti. Dan tolong Pak Wakil tadi alhamdulillah berinisiatif untuk mengundang secara khusus rapat kerja Komisi 2 karena kami terus terang saya pribadi merasa tersinggung dengan adanya ramai di luar tapi kami sebagai mitra kerja dan mitra pemerintah daerah tidak dilibatkan. Jadi saya mohon Komisi 2 meminta kepada pimpinan DPRD untuk mengundang rapat kerja kepada dinas terkait dan diwakili oleh ketua dari Ikatan Pedagang Wisata Kuliner Purwakarta. Kita bahas secara khusus karena ini juga menyangkut hajat hidup atau perut masyarakat Purwakarta yang sekarang sudah hampir 2 minggu ya? Hampir 2 minggu. 3 minggu. Sudah 2 minggu. Masih belum jelas kapan ada lagi akan dibukanya kuliner wisata kuliner. Mungkin itu saja Pak Ketua, mohon diagendakan secepatnya, jangan sampai tiba-tiba direlokasi tanpa ada koordinasi dengan para pedagang.
kasih. Tadi sudah jelas sekali apa yang menjadi harapan daripada pegiat UMKM, dan pegiat UMKM tentunya juga ingin mencari penjelasan yang pasti dari dinas-dinas terkait, walaupun tentunya belum puas ya, belum puas karena masih bicara tentang emisi, sedangkan yang diharapkan oleh para pegiat UMKM ini bagaimana nasib UMKM ke depan, bagaimana nasib perut yang tentunya diharapkan dan ditunggu oleh keluarga. Dan yang lebih pasti adalah ini adalah rencana ke depan tentang relokasi ini. Tentunya relokasi itu tujuannya apa sih? Terus ke depan itu mau apa? Dan rencananya seperti apa? Bahwa kita tahu bahwa nanti di Purnawarman itu jalan aja udah sempit, beda dengan istilahnya di kota ya, yang tebal masih ada. Nah, tentunya ini kami sama mengharapkan sekali kepada dinas terkait untuk mari sama-sama kita berdialog, kita saling mengisi, memberikan masukan. Takutnya ada yang terlewat, tidak sekedar tadi mungkin perbunya ya tentang Car Free Day jam 5 sampai jam 23, jam 17. Nah ini ketika substansinya adalah Car Free Night, tidak ada hubungan dengan Wiskur, ya tentunya mari kita sesuaikan sama-sama, kita sesuaikan bahwa acuannya adalah pedomannya adalah sesuai dengan yang ada sekarang ini, adalah penguatan ekonomi lokal melalui UMKM di wisata kuliner. Oleh tentunya Pak Anies dan pihak semua dan pemerintahan daerah, betul tadi ini mungkin pertemuan bukan saat ini ada, ini harus sampai tuntas. Sampai tuntas, memberikan jalan terbaik bagi semua, khususnya juga bagi UMKM dan penataan kota. Oleh karenanya sepakat Pak Pimpinan DPRD berikan waktu selanjutnya sampai dialog ini selesai. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Punten Ketua Komisi 2 Devi, tadi di awal sudah saya sampaikan tuh, surat edaran itu tidak kami keluarkan secara berkala. Itu dikeluarkan setelah kita ada beberapa kali melakukan rapat koordinasi internal di pemerintah daerah. Jadi bukan ujuk-ujuk disuruh mengeluarkan surat edaran itu tanpa. Ya tapi gini Pak Anies, kalau yang mau saya potong, ketika pemerintah daerah, saya berbicara pemerintah daerahnya ya, tidak soal isunya. Ketika mengeluarkan surat edaran seperti itu, apakah dikaji dulu dampaknya seperti apa? Ya kalau tadi perbandingan dengan Car Free Day, kita itu sama-sama bawa kendaraan kalau masih di situ. Yang mau kuliner bawa kendaraan parkir di situ. Yang mau lari pun olahraga bawa kendaraan parkir di situ. Jadi bedanya hanya aktivitas di dalamnya, ya kan? Justru kalau Car Free Day itu ada dua aktivitasnya, ada juga yang komersil, berdagang, ada juga yang olahraga. Maksud saya di situ. Mohon ini siapa tahu mungkin teman-teman dari pemerintah daerah lupa. Kami bantu untuk mengingatkan. Ketika kita memberikan keputusan ataupun edaran ataupun tadi ada kebijakan dari pemerintah daerah, tolong dilihat dari segala sisi. Pertimbangan dari segala sisi. Gitu. Yang kedua, tolong ini saya juga mengingatkan barangkali lupa teman-teman bahwa wisata kuliner ini ramai ketika ada di situ bulan. Itu adalah kayak pikniknya Purwakarta. Jadi kalau kita berpindah ke Purwakarta, apa yang menjadi udah ngeunana barang daratan. Begitu. Event, kalau memang tadi dijanjikan ada event yang kontinu, tolong memberikan kami jawaban, kepastian itu akan menjamin tidak ramainya wisata kuliner lagi. Begitu saja, saya hanya mengingatkan saja, jadi
tidak terpaku kepada disub ataupun di KUPP. Tadi pimpinan saya pun sudah mengingatkan ini bukan teman-teman yang ada di sini itu bukan mengambil keputusan. Tapi kami berharap dengan adanya para kepala dinas di sini dan kami juga di sini hadir bisa memberikan solusi yang baik untuk warga Purwakarta khususnya. Ya baik, tentunya dari hasil kita diskusi ini pasti kita sampaikan kepada pimpinan. Harus rekan-rekan dinas segera rekan-rekan ini, mana kita alhamdulillah ini berjalannya kan walaupun suasananya panas ya, tapi kita berpikir dengan hati yang jernih, mencari solusi yang terbaik buat semua pihak. Gak ada masalah yang tidak ada solusinya selama kita bisa duduk bersama ya, dengan niatan yang baik yang tulus, insya Allah itu akan tercapai. Terima kasih. Pak Ketua, masih ada yang mau disampaikan? Izin menambahkan tadi kan kaitan dengan emisi itu ya, kan harapannya dengan Car Free Night ini mengurangi emisi. Pak Kadis, kita ini cuma berdua 5 jam saja dalam seminggu. Insya Allah nggak akan begitu berdampak signifikan terhadap kelangsungan emisi yang sudah diharapkan. Itu aja tebahannya. Ya. Akan masih ada yang mau ditambahkan? Saya cuma kasih 2 orang lagi ya. Nanti kita akan buat kesimpulan. Terus seperti apa kelanjutannya? Silakan, Akang yang di boleh buat sama aja. Izin, so, cek. nanti habis ini baru akan belakang ya. Namanya Kang? Cek satu. Perkenalkan, nama saya Adi Arisandi. Saya salah satu pedagang. Adi Arisandi. Saya salah satu pedagang di CFM. Izin menyampaikan yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR di Purwakarta dan jajarannya serta para kepala dinas. Izin Pak menyampaikan yang saya tahu, kebetulan saya perantauan Pak, saya dari Jawa Tengah Pak. Ya, saya dari Jawa Tengah Pak. Dan termasuk saya senang berkunjung ke beberapa kota karena saudara saya kebetulan pada perantauan. Dan beberapa yang saya tuju, kota yang saya tuju, yang pertama saya tuju adalah kuliner Pak. Ini satu ikon, mau di kota mana sok, sebut satu kota. Sok mau di mana? Jogja misalkan. Apa yang Bapak tahu tentang Jogja? Hah? Perihal kulinernya. Apa yang Bapak tahu? Gudeg Pak. Ya. Terus mana? Sebut satu kota saja. Yang Bapak pasti ke sana, pasti yang Bapak tuju adalah Kadaharan Pak. Benar nggak? Ya. Sekarang misalkan saya teh panggoblok-goblokna baru pertama pisan datang ke Purwakarta. Pertama kali yang akan saya tuju nyari makan di mana Pak kira-kira Pak? Kalau weekend Pak saya berkunjung, misalkan Pak saya goblok belum pernah ke Purwakarta sama sekali. Pertama yang akan saya tuju apa? Kuliner Pak. Pada saat kuliner yang menjadi ikon Purwakarta kemudian punten dipindahkan atau akhirnya bubar karena akhirnya bubar karena sepi Pak. Nanti akan masuknya kepada kajian Pak. Terus akhirnya lah bubar. Nek-nengan ke mana? Purwakarta apa? Plusnya udah mah kota kecil, punten ya. Bukan apa-apa, dengan kota saya lebih besar kota saya Pak, punten. Udah mah sepi ya. Karakter masyarakatnya atau konsumennya secara kajian bisnis Pak itu homogen Pak, bukan heterogen Pak. Kalau Karawang heterogen Pak, pendatangnya begitu banyak, lebih masif Pak. Dagang apa aja payu Pak. Ya, ini katanya sama kajian bisnis Pak, punten. Dari segi kajian bisnis Pak, ya ada 3P Pak. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut training bisnis sudah paham banget mengenai 3P. Pertama, produk. Yang kedua, place. Yang terakhir, promotion. Pada saat 3 hal tersebut bisa clear Pak, dagang apapun laku Pak. Betul Pak. Kita sudah oke, produk oke, teman-teman sudah banyak, produknya cakep-cakep Pak. Karena kami di bawah asuhan ada yang dari Rumah BUMN Purwakarta, ada yang dari BJB, ada dari UMKM Pemda. Kita ya banyak sekali lah ya. Kita dididik, kita didukung, kita di skill up, bahkan scale up, bahkan di rebranding Pak.
itu dukungannya luar biasa. Tetapi punten, kalau dari kajian tersebut, pertama produk oke, yang kedua place Pak. Pada saat tempat ini nggak clear Pak, ini kita mau promosinya juga susah. Ini tolong dikaji lagi Pak. Punten, bukan saya mengajari, alhamdulillah saya nggak mengajari Pak ya. Tapi ini tolong dikaji lagi Pak dari segi bisnis Pak. Ini perlu yang bapak-bapak perlu jadikan satu acuan dalam kajian nanti. Mungkin akan dilakukan studi banding secara singkat, mungkin online juga bisa. Banyak kok Pak, ya banyak dari rekan-rekan pelaku UMKM yang bergelut dalam wisata kuliner di beberapa kota, mau di Karawang, bahkan Karawang itu duplikasi dari kita Pak, dua Pak. Saya itu diundang suruh dagang di wisata kuliner Karawang yang baru Pak, suruh dagang di sana Pak. Saya buat apa saya jauh-jauh ke sana, Purwakarta aja ajib kok. Ya, saya berani membanggakan itu karena Anda aja mencontek dari kita. Saya berani membanggakan itu. Ya, sekarang bagaimana itu menjadi satu keputusan? Nah, tolong jangan jadi kebiasaan pemerintah pada saat mengambil keputusan itu tidak dikaji secara mendalam dan tidak melibatkan secara detail aspek-aspek golongan-golongan yang terlibat di dalamnya. Ini satu keputusan yang tidak objektif kalau menurut saya. Itu keputusan sepihak Pak menurut saya Pak. Ini pribadi nggak apa-apa lah ya. Tapi memang pola pikir saya seperti itu. Kedua, bapak-bapak di dinas dan pemerintahan, bapak nggak perlu memikirkan bagaimana cara kita nyari makan Pak. Bagaimana kita mengisi perut kita. Bapak cukup memfasilitasi kami kok. Betul ya? Kami yang berpikir bagaimana cara produk kita laku, bagaimana cara meriset produk kita, bagaimana cara ini itu dan sebagainya dengan pelatihan dan sebagainya. Kami yang berpikir, Bapak punten fasilitasi kami. Selesai. Ini masuk atau linear terhadap program pemerintah perihal kemandirian ekonomi masyarakat Pak. Bapak bisa dikaji silakan. UMKM di masa Covid itu paling bertahan dibanding retail masyarakat UMKM. Silakan dikaji. Kalau nggak percaya silakan ke cili ucing, ulah cili saya. Ya, benar Pak. Ya. Ini kajian yang luar biasa karena saya kebetulan saya mengkaji itu Pak. Kebetulan saya mengkaji itu. Dan dengan berdirinya UMKM dan bertahannya UMKM terhadap gempuran Covid itu sudah suatu bukti bahwasanya UMKM adalah kuat. Sekarang pada saat UMKM sudah kuat, sudah menjadi satu tonggak, satu tiang pengokoh perekonomian Purwakarta, tiba-tiba diusik Pak. Miris nggak Pak? Ini secara pribadi Bapak saja ya. Dan silakan kalau memang keputusannya bulat harus dipindahkan, mohon maaf Pak. Sekarang Bapak tanda tangannya masih berlaku. Nanti di akhirat tanda tangan Bapak tidak berlaku. Demi Allah Rasulullah Pak. Kalau sampai teman-teman UMKM pilihan mata pencahariannya, saya menjadi saksi bahwasanya tanda tangan Anda para pejabat ini merubah nasib kami, merubah pendapatan kami. Akan kami tuntut sampai akhirat nanti. Demi Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bapak yang di belakang Pak Adi. Satu lagi ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua. Nanti setelah beres ini, setelah beres Pak yang satu lagi, kita juga mohon izin karena jam 2 kita akan menerima audiensi dari Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu tanggal lainnya. Jadi silakan Bapak yang satu lagi sampaikan. Nanti saya akan kasih kesimpulan agar semuanya bisa sama-sama berjuang dan apa yang menjadi harapan Ibu Bapak semua bisa tercapai. Silakan Pak. Bengkai itu Pak. Nah, kasih yang itu Pak, tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lampu Rasul. Ngabes. Kepada Wakil Ketua DPRD yang kami hormati Bapak Lubi Lamala, Ketua Komisi 2 Ibu Devi Mutiara Sari yang kami hormati, beserta anggota dari Komisi 2, Ketua Dinas Perhubungan Bapak
Tuan Suroso Sudiro yang kami hormati, Ketua DPRP Bapak Hariman Budi Anggoro yang kami hormati, dan Ketua Satpol PP Bapak Kuliah yang kami hormati. Ini suatu kehormatan bagi kita pelaku UMKM yang mendapat kehormatan dari Bapak kami. Harap saja DPR itu menjadi orang tua kami dalam mempunyai masalah. Dalam rapat ini menarik sekali. Menariknya apa? Dari 3 aparatur pemerintahan ini yang memberikan argumen akan saya katakan satu persatu. Pertama, izin. Argumen dari Dinas Perhubungan yang menerangkan poin pertama, maunya itu bukan kewenangan kami sebagai pelaku UMKM yang berjualan. Itu harusnya ada koordinasi antara Disu dengan aparatur setempat. Pertama itu. Kedua, masalah yang paling krusial menurut Bapak Disu yang terhormat ini, masalah emisi. Emisi itu yaitu ambang batas buang. Emisi itu menyangkut dengan kesehatan. Kalau saya, itu yang menjadi poin krusial Bapak untuk merelokasikannya wisata kuliner yang sekarang ini. Kalau lebih cermat, yang menyangkut kesehatan itu bukan hanya sekedar emisi. Yang menyangkut kesehatan itu yang paling krusial itu menurut kita itu rakyat kecil itu isi perut. Kalau Bapak alasannya ini menyangkut emisi, menyangkut gas buang yang sudah melewati ambang batas, karena ini menyangkut kesehatan, Bapak bisa melihat salah satu kafe yang paling ramai di Jalan Samsat yang terkenal Jalan Baru, itu ada kafe yang besar. Operasional 1 kali 7 hari. Live musik, teriak-teriak. Bapak berpikir sebelahnya rumah sakit itu sedang memperjuangkan nyawa orang sakit itu. Apakah tidak berpikir kesehatan orang sakit itu? Adanya kafe di situ. Di situ pengunjungnya mobil-mobil mewah. Beda dengan kita kuliner. Kuliner itu pengunjungnya saya bisa katakan rakyat bawah menengah yang setiap minggu sekali membutuhkan hiburan, bisa jalan-jalan dengan keluarganya. Itu tidak membawa uang banyak. Maka kami dengan adanya forum ini kami meminta kerendahan hati dari Bapak sebagai aparatur pemerintahan, sebagai tangan kanan dari pemerintahan sendiri. Pertama itu. Kedua, yang akan kami katakan dari DPRP itu artinya apa akan dilakukannya relokasi kita ke Purnawarman dengan alasan kata-kata yang akan Bapak relokasi itu UMKM. Di saat orang nomor 1 di Indonesia menggembar-gemborkan akan menaikkan UMKM, di tahun 2024 beliau mengangkat Menteri UMKM. Setelah itu Menteri Keuangan membolongkan dana ratusan triliun untuk apa? Untuk pelaku usaha. Salah satunya pelaku UMKM. Dasarnya apa? Tujuannya apa? Untuk pemulihan ekonomi, Pak. Karena mereka tahu bangsa ini tidak baik-baik saja, negara ini tidak baik-baik saja. Mungkin kalau ada waktu luang bisa melihat scroll di medsos, info pembunuhan setiap hari, Pak. Kekerasan setiap hari. Dasarnya apa? Ekonomi. Salah satu faktor terbesar itu ekonomi. Seandainya apa sih kita akan direlokasi? Kita di sini tidak mencari kaya, Pak. Yang Bapak lawan itu bukan karena rakyat kecil. Salah satunya yang Bapak lawan itu yang mempunyai kata-kata besar. Apakah mereka sudah tertib dalam menjalankan aturan? Apakah mereka sudah tertib dalam menjalankan pergub? Tolong, Pak, dianalisa lagi. Saya sangat miris dengan surat yang dikeluarkan oleh hasil rapat. Salah satunya diharapkan relokasi ini dapat berjalan lancar
dan dapat meningkatkan perekonomian sekaligus memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Purwakarta. Sejauh mana Bapak mengkaji ini akan lebih maju Wisma di Purwakarta dengan Wisma yang ada di tempat sekarang? Jaminan apa dari Dinas DKUPP agar kita mengelola ke lokasi ini, tapi kita rakyat kecil tidak akan bisa merubah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Anggaplah ini diam, Wisma dipindahkan ke Purwakarta. Ada jaminan nggak buat kita dagangan kita laku? Tolong berpikir di situ. Saya dengan usia yang sekarang, bukan usia muda lagi Pak, nyari pekerjaan susah. Nyari pekerjaan itu susah Pak. Apakah Pemda mempunyai lapangan pekerjaan buat kita? Mempunyai pekerjaan. Ya Pak. Dari dinas ini dulu. Dari dinas Kasat PPR. Barusan beliau dengan pengalamannya membicarakan relokasi beberapa pasar. Salah satunya pasar JB. Yang disebutkan kita lebih di pusat kota, mau dibawa ke pedalaman ke jalan itu. Aspeknya seperti apa? Analisanya seperti apa? Kami di sini tidak untuk mencari, untuk mempertahankan kekayaan kami. Kami di sini untuk mempertahankan isi perut kami, Pak. Betul kata Bapak Luti Bangala, Bapak-bapak di sini bukan orang yang bisa memutuskan kebijakan, betul. Tapi setidaknya Bapak-bapak dihadirkan di sini sebagai tangan kanan dari pembuat kebijakan. Kalau misalkan jadikan hati kami, mungkin akan kami kepada jenderal, ada yang menangis. Tolong sampaikan kepada pemerintah. Urgensinya apa Wisma dipindahkan? Seberatunya apa Wisma dipindahkan? Udah ambang batas investigasi. Seberatu apa? Tolong dianalisa lagi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu keras dan terlalu panjang. Bapak wakil dan Pak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu keluarga besar PKP, sekali lagi saya akan tegaskan bahwa DPRD melalui Komisi 2 harus segera mungkin mengundang rapat kerja kepada pemerintah yang berkaitan dengan ini. Catatan Ibu Ketua Komisi 2. Yang pertama, hadirkan perwakilan dari BWKP. Dicatatkan. Yang kedua, tolong nanti kaji lebih dalam terkait surat pembatalan larangan malam bebas kendaraan bermotor atau CFW, karena di sini berkaitan dengan Pergub nomor 32 tahun 2022. Ini Pergub nomor 32 tahun 2022. Di dalamnya bukan hanya Wiskul, tapi juga berkaitan dengan hari bebas kendaraan bermotor diselenggarakan pada hari Minggu jam 6 pagi sampai jam 10. Ini catatan. Lalu yang kedua, di sini juga tolong jadikan catatan di dalam pasal 10 poin D, Dinas DKUPP, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian memiliki tugas: 1. Mengkoordinasikan pelaku UMKM dan atau PKL dalam menjalankan usaha di lokasi HBKB atau MBKB. 2. Mengatur penempatan pelaku UMKM dan atau PKL di lokasi HBKB atau MBKB. 3. Memfasilitasi para pelaku UMKM dalam pengembangan promosi hasil produksi di area HBKB dan MBKB. Artinya, kalau ini Pergub ada penggantinya, mana sosialisasi Pergub yang baru? Atau kalau ini Pergub belum ada penggantinya, ya berarti pastikan mau kapan dibuka lagi tulis-tulisan. Ya, itu catatan Bapak Ibu. Saya mewakili anggota DPRD, mohon maaf sekali belum bisa melayani Ibu Bapak
hari ini juga sepenuhnya ya menjadi harapan kita, tapi insya Allah kami mengajak Bapak Ibu semua untuk nanti diundang oleh Komisi 2 untuk melakukan rapat lebih lanjut karena hari ini waktu kita terbatas. Sekali lagi mari kita tetap sama-sama berpikir positif, mudah-mudahan para memberi kebijakan terkait hal ini Allah gerakkan hatinya untuk tidak jadi memindahkan Bapak Ibu semua. Itu mungkin yang kami sampaikan Bapak. Pak Kadis terima kasih telah hadir di sini. Pak Kadis Pak Kadis TKUPP, Pak Kasatpol PP. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya milik Allah Ta'ala, salahnya punya saya semua. Rapat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.